Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta raihatal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Al-Baqiyah TV di mana saja berada, untuk selanjutnya kita dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang masalah bab Kitabul Janaizi. Kitabul Janaizi utawi kilaiki ku kitab kang sewiji hala tetep ing dalam mertelaken salat janazah. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu gusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dapnuhu illa syahida fi qitalil kuffar wa siqt idza nazzala mayyitan qabla tamami ashhurihi. Kitab di sini menjelaskan tentang masalah menyolatkan orang yang meninggal dunia atau disebut namanya sholat janazah. Kullu mayyitin minal muslimin, kata ulama ahli fikih, setiap mayit yang dari kelompok orang muslim statusnya, yajibu gusluhu wa takfinhu, wajib buat seorang yang muslim manakala dia meninggal dunia terhadap si muslim lagi, gusluhu, apabila kita melihat seperti ini wajib kita pandikan. Yang kedua, watakfinuhu, dan juga kita kafankan alias kita bungkus dengan kain putih. Setelah kita pandikan, setelah kita bungkus dengan kain putih, wassolatu, lalu kita solati itu si mayit. Setelah kita solati, wadapnuhu, lalu kita kubur atau kita pendem itu si mayit. Dalam bahasa ini ulama sepakat bahwa apabila seorang muslim yang telah pulang ke rahmatullah, kita jelas sering dengar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza matal mu'min in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang meninggal dunia, maka putuslah seluruh amal perbuatannya, illa, kecuali yang 3 perkara. Singkat, yang pertama adalah amal yang soleh. Amal yang benar-benar dikerjakan secara ikhlas. Maka amal inilah yang akan nulung kita nanti di yaumil kiamah. Bukan hanya di yaumil kiamah, maka amal ini pun sampai ke alam barzah. Yang kedua, sodaqotun jariyah. Sodakoh yang tidak pernah sodakoh ini terputus. Dengan penuh keikhlasan kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan, lalu kita ikhlas, maka sodako ini akan nulung kita nanti bukan hanya di alam barzah, sampai nanti terjadinya di padang mahsyar. Yang ketiga adalah au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Amal yang soleh, sodakoh jariyah, ilmu yang manfaat. Anak yang soleh, amal jariyah, serta ilmu yang manfaat. Inilah yang akan menolong kita di yaumil kiamah. Tugas kita dalam kesempatan ini adalah manakala bagi para kaum muslimin sesama muslim ada yang meninggal dunia, maka wajib ke setiap mayit dari kelompok yang muslim ini adalah pertama mereka kedaknya kita pandikan, kedua kita bungkus, lalu kita sholati, lalu kita kubur.
illa syahida fi qitali kufarin, kecuali adalah orang yang mati syahid, orang tersebut terbunuh dalam keadaan orang-orang yang memerangi kafir. Sehingga dia mati terbunuh, yang seperti ini tak perlu yang 4 perkara pun dilaksanakan, mereka sudah mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sikit. Ijanazala maitan qabla tamami asyuri, apabila ada orang meninggal dunia, statusnya orang tersebut adalah sebelum sempurna pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, fa innahuma la yugsalani wa la yusalla alaihima. Maka 2 poin ini, apabila orang yang mati syahid, ada sikit atau alias janin yang meninggal dunia dari rahim emaknya terguguran, maka pertama orang tersebut tidak perlu dipandikan, kedua juga nggak perlu disolati, langsung kita bungkus, langsung kita kubur atau kita makamkan. Wala yusalla alaihima, nggak perlu disolati, nggak ada masalah. Apabila ada tetangga kita kebetulan statusnya meninggal dunia, oroknya atau anaknya masih dalam kandungan, disebut namanya sikit atau terguguran, apakah perlu disolati? Enggak perlu. Apakah perlu dipandin? Enggak perlu. Cukup dibungkus lalu kita makamkan atau kita pendam atau juga kita kuburkan. Sama seperti orang yang mati syahid. Wa aqalul guslil mayyiti ta'mimu jasadihi, paling sedikit-sedikitnya memandikan mayit cukup ta'mimu jasadihi bil ma'i marratan wahidatan, asal mereka diguyur jasadnya dengan air 1 kali, dengan catatan bisyarti antuzala anhul ausyakhul lati tamna'u wusulal ma'i ila jasadihi bitilkal marrati. Kalau memang ternyata ada orang hendak memandikan mayit, lalu katanya juga pan akol guslil mayit, sedikit-sedikitnya memandikan mayit itu cukup asal kita siram airnya saja, cukup asal kita siram si mayitnya saja dengan air 1 kali. Boleh enggak? Boleh, cuma dengan ketentuan antuzala anhul ausakh. Pada saat kita guyur itu si mayit, jangan sampai masih ada daki-daki yang nempel di itu si mayit. Kalaupun ada yang nempel di itu si mayit, berarti kan syarat itu si air masuk ke dalam tubuh si mayit masih ada kotoran-kotoran. Ini yang bisa menyebabkan tidak masuk kategori syarat 1 kali. Syarat boleh 1 kali asal kita guyur dengan syaratnya yang penting ausoh, kotoran-kotoran yang ada di tubuh si mayit itu sudah hilang, sudah tidak ada. Kenapa? Sebab kalau masih ada kotoran itu akan bisa menghalangi air masuk ke dalam tubuhnya si mayit yang kotoran-kotoran tersebut. Kenapa? Sebab tamna'u sulal ma'i, bisa mencegah jatuhnya air, masuknya air ila jasadihi, kepada jasad itu si mayit, bitil kalmarroh, dengan gara-gara 1 kali. Itu kalau ngambil akol. Cuma kalau kita mau ngambil yang paling sempurna, wa akmaluhu ayyujlisahul ghasilu ma'ilan ila qaffahu. Paling sempurnanya memandikan orang yang meninggal dunia, ayyujlisahul ghasil. Si ghasil yang memandikannya kudu menduduki itu si mayit. Mayitnya itu mesti harus didudukin, harus dimailkan, dicondongin ila kuffah, sampai kepada cecentungannya, wa yusnidahu johrohu, lalu kita sandarkan dia punya jasad ke tempat kita, lalu kita endet wa yumirra yadahu ala batnihi, lalu kita endet si mayit tersebut dengan tangan kiri kita, ala batnihi, masuk ke dalam perutnya, liyakhruja ma'afihi minal ajad. Tujuannya apa? Supaya bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut si mayit. Yang ada di dalam perut si mayit. Ini yang kadang-kadang jarang sekali dilakukan. Memandikan mayit sekedar diguyur. Cukup, apalagi sekarang mah prakteknya ngelihatnya pada saat kita melihat tempat memandikan orang mayit itu, si mayitnya cukup dijajarkan saja rata. Bagaimana mau bisa keluar
kotoran-kotorannya. Sementara posisi mayit itu kan dalam keadaan rebahan. Yang paling afdol itu akmalnya, afdol tapi sempurna. Maka si mayit tersebut harus kita duduki, lalu kita masukkan tangan kita kemana? Ke perutnya itu si mayit dengan sebelah kiri, kita endet. Tujuannya apa? Itu tadi liyakhruja ma fi minal adha, supaya bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh si mayit. Itu namanya akmal. Setelah itu sumayag sila sawataihi bi khirqatin malfuqatin ala yadil yusra. Setelah itu dibasuh. Yang membasuhnya si gosil. Si gosil ini adalah mananya orang yang memandikan si mayit. Apanya? Sawataihi, kubul dubur si mayit. Kubul dubur si mayit, lubang depan dengan lubang belakang. Dengan apa? Bikhirqatin malpuqatin, dengan jajarit malpuqatin yang kira-kira bisa melemeskan ke tangan yang sebelah kiri. Lalu kita masukkan. Kita daring lagi, kita tarik lagi yang pakai sebelah tangan kiri. Setelah itu sumayunazipa asnanuhu, lalu kita bersihkan itu si mayit apanya? Asnan, gigi-giginya, wa mikhrajaihi, lalu bulu hidungnya kita gosok-gosok, wa ujunaihi, barulah kuping-kupingnya. Dengan apa? Bisa babatihil yusro, dengan penunduhnya itu si gosil, alias alat untuk supaya bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di lubang hidung, kotoran-kotoran yang ada di lubang kuping, kotoran-kotoran yang ada di setiap lubang-lubang yang tubuh si mayit. Itu disebut namanya akmal. Itu yang disebut namanya akmal. Singkat katanya mau begini, di saat ada orang meninggal dunia, maka kewajiban orang yang hidup buat ngurusin itu si mayit, caranya adalah kita pandikan. Kalau kita ingin memandikan si mayit nggak usah ragu-ragu. Kalau kita mampu, paling akmalnya bagusnya itulah, pertama ya kita condongkan, kedua kita endet, masukin tangan kita yang sebelah kiri dengan pakai sarung tangan, lalu kita masukin ke perut si mayit, kita endet, kita keluarkan kembali. Tujuannya apa? Supaya bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut. Setelah itu barulah kita punya tangan kiri ini membersihkan lubang depan, lubang belakang. Setelah itu gigi-giginya lalu kita kocorin semuanya, dan lubang hidungnya, lubang kupingnya, dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya kotoran-kotoran yang nempel ada pada lubang-lubang si mayit itu supaya bersih. Ini yang disebut namanya akmal. Ini yang disebut namanya akmal. Yang selanjutnya lagi, wa yulaffa 'alaiha likulli marratin khirqatan nazipatan aw nahwa. Jarang yang kayak begini nih, apabila kita melihat ada orang meninggal dunia, cara memandikannya asal aja. Asal diguyur aja. Padahal nggak mesti begitu. Ada praktek-praktek yang sudah ditentukan oleh para ulama. Kan tadi dibilang kewajiban, hukumnya adalah fardu kifayah. Maka di saat kita tidak mampu untuk melaksanakan seperti ini, berarti kan dosa. Wa yulaffa, lalu kita lempit si gosilnya itu alaiha, kepada itu si mayit, likuli morotin khirqatin najipatan, dengan setiap jari-jari yang lembut atau apa saja. Tujuannya apa? Supaya si mayit itu bersih tubuhnya. Supaya bersih tubuhnya. Kalau sekarang mah dengan kaul-kaul ulama itu kan beda, tapi sebetulnya mah sama. Mana? Pakai sarung tangan yang rapi, lalu kita rapikan si mayit. Setelah kita buang kotoran-kotoran dengan tangan kanan, dengan tangan kiri memakai sarung tangan, tangan kanan pun sama memakai sarung tangan. Tapi kegiatan ini lebih banyak tangan kiri. Tujuannya apa? Supaya dibersihkan tubuh-tubuh si mayitnya itu oleh tangan kiri. Itu yang paling akmalnya. Nah, selesai seperti itu baru sumayudi ahu kal hayyi, lalu si mayit tersebut diapain? Diwudukan. Wudunya percis seperti orang yang hidup saja.
Setelah beres diwudukan, barulah summa ya ummahu bil ma'i talatan marrotin. Terus kita siram lagi dengan rata dengan air. Siapa yang menyiram? Iya si Ghusil yang memandikan. Ini bahasanya kita. Kenapa? Karena buat para hadirin sekalian, summa ya ummahu diatopin ke sana. Terus lalu kita ratakan itu si mayit dengan air 3 kali. Kan udah beres, selesai itu yang pertama, kotoran-kotoran kita buang semuanya. Setelah kotoran kita buang semuanya, kita rapikan, baru kuping-kupingnya, terus yang ada di lubang hidung dengan cara memakai pengilik. Lalu setelah dibersihkan, semua kotoran-kotoran sudah keluar, kita bereskan, barulah kita siram dengan 3 kali siraman. Ini yang disebut akmal. Ini yang disebut akmal. Tapi jarang hal seperti ini dilakukan oleh siapapun. Jarang. Jarang. Ada cuma jarang. Kenapa kita katakan jarang? Ya wong kita mengatakan tidak ada itu kenapa? Sebab kita jarang melihat. Di saat ada orang memandikan orang yang meninggal dunia malah kita tinggal pergi. Kenapa? Kita ketakutan. Itu. Wa yakunu fil mar'atil ula sidrun au nahwu wa fil akhor qalilun min kafur. Dan kudunya harusnya di saat yang pertama siramannya itu adalah mesti harus disertai daun atau sidrun, godong widara atau daun bidara, au nahwu atau yang sama dengan daun bidara yang kasar. Tujuannya apa? Supaya si mayit itu manakala nanti habis disiram, selesai kita pandikan, supaya mayit tersebut nggak bau. Malah wapil akor makolilun min kafur. Kalau perlu mah di akhir tersebut pandikan dengan kapur. Itu kapur kan bisa menghilangkan bau-bau. Kapur kan bisa menghilangkan yang busuk-busuk. Nah itu kita rapikan, kita guyur dengan kapur. Insya Allah maka si mayit nggak bakalan bau. Wa yabda'u fi kulli marratin min talati bi ghusli ra'sihi. Diawali dengan setiap yang pertama daripada yang 3, yakni dengan dicuci awal pertama dia punya kepala. Cuma sunahnya mah nih tansipu ba'da tamami guslihi. Sunahnya mah itu dicecepi sesudahnya sempurna beres dipandikan dengan cara diguyur.